Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Ford Fiesta 1,6 tipenya S ya, Sport, Matic tahun 2012. Nah sekarang kita langsung saja kita periksa apa saja yang ada di Ford Fiesta ini ya. Oke, ini bagian depan. Sekarang kita periksa mulai dari lampu ya. Nah lampu dia sudah kristal reflektor ya, kristal reflektor. Nah ini lampu besar, lampu dim, serta di sini ada lampu sen ya. Jadi dia tiga tingkat. Nah di bagian sini ada fog lamp, kristal reflektor juga. Nah terus ini dia grillnya kecil, cuman di bagian bawahnya ini yang agak besar untuk ada kisi-kisi untuk menambah pendinginan pada mesin. Nah di bagian sini sama, dia tiga tingkat nih, lampu besar, lampu dim, serta lampu sen. Nah di bagian bawah fog lamp dia sudah kristal reflektor juga. Nah terus untuk kap mesin, nah bagian kap mesin ini di bagian kiri dan kanan agak ke atas dia ada semprotan air wiper. Terus habis itu wiper depannya juga ada dua. Nah di bagian sini ada nomor rangka nih ya, nomor rangka. Nah terus oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian samping. Fender samping polos, terus dia spion sudah dilengkapi dengan lampu sen. Dia sudah elektrik dan sudah retract juga. Nah terus ini ban masih tebal, mungkin masih ada sekitar 80% lebih nih, hampir 90%. Nah terus habis itu untuk velgnya sendiri dia warnanya warna silver. Terus habis itu remnya dia bagian depan sudah cakram. Nah bautnya ada 4. Nah terus untuk ukuran bannya sendiri ini ukurannya di 195/50 R16. Nah oke, sekarang kita ke bagian samping. Nah untuk bodi samping dia polos, tidak ada list apa-apa. Nah terus habis itu di bagian atas ada antena ya di tengah bagian depan, atas. Nah terus habis itu sekarang kita periksa nih untuk kunci. Dia kuncinya modelnya sudah tergabung dengan remote. Nah modelnya model flip seperti ini. Nah sekarang kita coba buka mobil ya. Nah coba kita buka mobil. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah ini untuk buka pintu dia modelnya model tarik ya, model tarik. Di sini ada colokan buat kunci apabila emergency ya, baterai remote habis dan sebagainya. Nah jadi sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah untuk door trim, nah dia warnanya ini kombinasinya banyak sih. Jadi ada silver, ada kayak semacam abu-abu. Nah di sini bahannya bahan fabric. Nah terus di bagian sama ini nih, ini agak seperti apa ya, seperti hitam tapi tidak terlalu hitam. Nah terus di bagian sini ada pengaturan spion. Nah dia elektrik, sudah auto retract. Nah di bagian sini ada kisi-kisi tweeter. Nah ini buat pengaturan power window di keempat pintunya. Ini buat lock unlock power window. Nah terus di bagian sini, nah ini jika kita mau tarik atau dorong pintu ya. Nah di sini ada sedikit karena mungkin sering dipegang ya, jadi agak ngelotok sedikit. Nah di bagian sini ada kisi-kisi speaker. Nah ini ada tempat penyimpanan, mungkin untuk naruh botol juga masih bisa. Nah terus bagian pintu juga yang perlu kita perhatikan di sini nih. Nah ini ada sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu sudah rusak berarti ada kemungkinan indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu cacat berarti ada kemungkinan bukan rusak sama cacat sama. Apabila tidak ada berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah ini kondisi dashboard. Nah nanti kita akan perhatikan satu-satu nanti di video ini. Nah terus ini untuk jok bagian depan. Nah jok bagian depan dia terpisah antara kiri dan kanan. Bahannya bahan fabric ya, bahan fabric bawaan asli dari pabrik. Dan kondisinya juga masih oke. Nah terus untuk ini pengaturan reclining ya, pengaturan reclining dia modelnya model putar. Nah sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik di kedua sisinya. Dan dia kiri dan kanan dia modelnya juga sudah bisa diatur ya ketinggiannya untuk seat beltnya. Nah terus di bagian sini ada buat
pengaturan ketinggian dari jok. Nah, di bagian bawah sini ada tarikan ini buat maju dan mundurkan jok. Nah, terus kita periksa dulu ke bagian bawah. Nah, di bagian bawah nih bisa kita periksa, pastikan bahwa kondisinya aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil tidak bekas banjir. Nah, terus pedal, nah di sini pedal rem, di sini pedal gas. Pedal juga kita perhatikan kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus berikutnya yang perlu kita periksa juga di bagian kolong jok. Nah, bagian kolong jok ini perlu kita periksa, pastikan bahwa bagian kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan oke. Nah, sekarang kita coba langsung masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, nah kita periksa bagian sini dulu. Nah, di sini untuk pengaturan lampu ya, lampu kecil, lampu besar, serta fog lamp ada di sini. Ini fog lamp, kalau nggak salah ini fog lamp depan, fog lamp belakang. Nah, di sini ada kisi-kisi AC. Dia ada warna silvernya, listnya, modelnya model bulat ya. Oke. Nah, ini buat kita nyolokin kunci. Nah, sekarang kita coba colokin saja kunci ya. Kita mau coba nyalakan mobil. Nah, ini posisi. Nah, ini posisi on. Nah, ini posisi on. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada di indikasi permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Nah, terus ini kita lihat aja apa saja yang ada di konsol speedometernya. Nah, ini ada huruf P-nya, ini posisi gigi ya, berarti di P, di parkir. Nah, ini suhu luar. Nah, di sini kilometer. Nah, kilometernya juga masih low di 62.000. Mobil ini juga tangan pertama. Nah, terus di sini ada indikator RPM. Nah, di sini ada buat ngeriset tahun. Ini buat ngeriset bagian atas ini ya. Nah, ini buat pengaturannya juga bisa. Nah, terus habis itu di bagian sini ada buat ini tangki bensin tinggal berapa lagi. Nah, di sini ada, kita lihat buat ini speedometer ya, speedometer kilometer per jam. Nah, ini kalau posisi on rem tangan seperti itu. Nah, ini kalau pintu kebuka dia ada di sini nyala. Nah, terus kita ke bagian sini lagi. Nah, di bagian sini ada ini buat ini nih. Ini buat lampu sen ya di bagian sini, di bagian kiri, karena dia mobil Amerika sama Eropa, biasanya dia di sebelah kiri lampu sennya. Nah, terus di sini ada yang ini buat voice command, buat di audio ya. Buat di audio. Nah, terus habis itu kita lanjut lagi ke bagian sini ada ini buat pengaturan wiper depan belakang serta air wiper. Nah, kita ke bagian setir. Nah, setir juga jahitan masih oke, kondisi setir juga masih sangat oke ya, masih sangat oke. Nah, ini juga tengahnya juga masih oke, sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, di bagian sini ada pengaturan audio ya, pengaturan audio. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian sini. Nah, di bagian sini ada ini coba kita nyalain ya. Oh, ini posisi mati. Nah, coba kita nyalakan. Nah, ini ada Ford ya. Coba kita lihat dulu kalau layarnya nanti muncul, dia biasanya ada menu-menu. Nah, dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur juga sudah ada. Nah, di sini buat pengaturan audionya. Nah, ini kisi-kisi AC ada dua yang bisa ada dibuka tutup. Nah, terus ini muncul nih ya, seperti itu. Nah, bisa CD, bisa DVD juga bisa nonton. Terus kamera mundur juga nih aktif ya. Nah, ini kamera mundur. Nah, seperti itu. Oke. Sip. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian ini buat central lock. Nah, di bagian sini ada tombol buat lampu hazard. Nah, terus kita ke bagian bawah pengaturan AC. Nah, ini buat kecepatan angin AC sampai 4 level. Nah, di sini ada arah semburan angin. Nah, diputar seperti ini. Nah, di sini ada buat ventilasi luar dalam. Nah, di bagian sini ada buat mati nyalakan AC. Nah, terus di bagian sini ada ini nih. Suhu AC. Di sini ada buat defogger belakang. Nah, di bagian bawah sini ada ini MID, jadi ada layar. Ini buat kita tahu, ada keterangan, ini ada jam, terus habis itu ada ininya radionya apa, siarannya segala macam. Bisa pengaturannya juga ada di sini. Nah, terus di bagian sini ada matic-nya. Nah, terus di bagian sini ada power outlet. Di sini ada colokan USB sama ada colokan aux ya.
Nah, terus habis itu ini handle rem tangan, ada cup holder 2 seperti itu. Oke. Nah, ini kita bisa ngelihat ini apabila ada karat atau sisa lumpur di bagian kunci seat belt, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, sekarang kita ke bagian samping sini, sudah dilengkapi dengan airbag, kisi-kisi AC. Bagian bawah ada laci penyimpanan tertutup. Nah, buku juga masih lengkap, jadi buku servis serta buku manual juga masih ada. Nah, ini dia record Ford. Nah, ini gantungan servis terakhirnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa bagian sini. Nah, ini ada tempat penyimpanan tempat penyimpanan terbuka, bisa buat naruh botol juga bisa di sini. Nah, ini handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, di sini ada tuas buat power window, ada tempat tweeter, ini buat lock unlock pintu. Nah, di sini ada kisi-kisi speaker. Nah, kita ke bagian atas. Nah, bagian atas nih handle tangannya modelnya model retract. Terus sun visor sudah dilengkapi dengan cermin, ada tempat buat nyelip-nyelipin kartu atau dokumen-dokumen kecil. Ada cermin, ada tutup tapi tidak ada lampu. Oke, nah lampu baca ada di bagian sini. Nah, terus habis itu di sini ini buat mic untuk voice command-nya. Nah, di bagian sini ada tempat buat naruh kacamata. Nah, terus di bagian sini ini ada ini sini ada tempat buat nyelip-nyelipin kartu nih di sini. Di bagian sini. Nah, di bagian atas sini ada sun visor, ada cermin tapi tidak ada lampu. Oke. Nah, sekarang kita sudah periksa ya, sudah periksa bagian depan. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini kita buka dulu nih ininya, kacanya ya. Oke. Sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian ini ya, bagian kita mulai bagasi dulu nih. Nah, bagasi. Nah, ini kadang kalau bagasi ini kadang kalau bisa dibuka, kadang susah dipencet. Nah, ini pas bisa dipencet, jadi tidak perlu pakai kunci. Nah, oke, kita ke bagasi dulu, habis itu nanti baru kita nyalakan mobil lagi. Nah, untuk bagasi ini kita bisa melihat juga ada sealer di pintu bagasi untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Pastikan tulang-tulangan pintu juga aman. Terus di sini bagasi cukup luas, ada ini penutupnya ini. Ada penutup bagian atasnya juga ada, masih lengkap juga nih Ford. Ini bawaan Fordnya nih. Jadi ini segitiga darurat. Di sini ada kotak P3K. Nah, di sini juga ada ini kalau kita mau derek mobil kan, jadi biasanya kita buka di bagian bumper depan untuk kita colokin besi ya, jadi buat narik mobil. Nah, terus kita bagian sini ada tempat penyimpanan ban cadangan. Nah, dia full size tapi bannya masih ban kaleng. Nah, di bagian sini juga bisa kita periksa nih, jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah, ini bagian dalam, dan jangan ada bekas karat juga untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang atau bekas banjir. Nah, oke, bagasi sudah kita periksa, kita tutup pintu bagasi. Nah, sekarang saya coba nyalakan dulu deh mobilnya, biar kita periksa ke bagian jok belakang. Nah, serta biar lebih dingin jadinya, AC kan posisi nyala. Nah, untuk bagian belakang ini dia buat buka pintunya juga model tarik ya. Sekarang kita periksa di bagian belakang. Nah, di bagian belakang sini ini door trim. Door trim ini buat buka pintu, di sini buat tuas power window. Nah, di sini buat handle jika kita mau tarik atau dorong pintu. Nah, di sini ada kisi-kisi speaker. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock tapi pengoperasiannya dengan kunci. Nah, ini sealer pintu juga kita periksa, kondisinya juga masih oke. Nah, untuk jok di sini bisa 3 penumpang dewasa duduk secara normal. Nah, seat belt dia ada 3 titiknya ada 2, serta 2 titiknya ada 1. Nah, untuk handle dia pelipatan bangku bisa nih di bagian jadi 40%-nya di sini serta 60%-nya di bagian sini ya, bisa dilipat ke depan. Senderan kepala bisa diatur ketinggiannya ada 2. Terus apalagi ya? Sudah dilengkapi dengan ISOFIX juga nih. Apabila kita pakai bawa kursi buat baby ya, buat bayi. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam.
Nah, kita periksa di sini sama. Di sini ada kisi-kisi speaker. Sini buat handle jika kita mau dorong atau tarik pintu. Nah, di sini ada tuas power window. Nah, di bagian sini ada ini handle buat buka pintu. Oke, nah di bagian sini ada kantong penyimpanan. Bagian sini ada cup holder satu. Oke. Nah, di bagian atas ini gantungan, ini buat gantungan baju ya, kiri dan kanan. Dia tidak ada handle tangan. Oke. Nah, mungkin di bagian belakang sudah kita periksa. Sekarang kita periksa ke ban. Ban belakang ini juga masih tebal nih. Ban belakang masih tebal. Terus habis itu velg sama ukuran ban sama. Nah, cuman di bagian belakang dia masih remnya rem tromol ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa. Oh, bagian luar belakang tadi belum kita periksa ya. Nah, ini dia dilengkapi dengan spoiler, lampu rem, kaca belakang sudah ada defoggernya, sudah ada wiper belakang satu, ini lambang Ford, tempat plat. Nah, sensor parkir ada 3 di bagian belakang, kamera mundur juga sudah dilengkapin. Nah, terus ini lampu dia kristal reflektor. Nah, ini buat lampu rem, lampu senja, serta lampu sini nih, lampu sen serta lampu mundur. Nah, sama di sini juga seperti itu, kristal reflektor juga, dan komposisinya juga sama. Oke, nah ini S Fiesta model S ya, yang sport. Oke. Nah, untuk buka pengisian bensin dia ada di sebelah kiri. Nah, ini modelnya dia model tekan saja nih. Nah, tekan. Nah, dia tidak ada tutup nih. Jadi dia otomatis jika kita masukin colokan ini colokan bensin, dia ada semacam magnetnya, dia akan bisa kebuka seperti itu. Oke. Nah, ini ban kondisi juga masih tebal, ban velg seperti itu. Sekarang kita periksa juga nih door trim. Nah, dibuka lebih enak nih, kondisi door trim juga masih oke, sealer di pintu juga masih oke. Nah, terus ini child lock ya, child lock. Terus habis itu kita lanjut, kita periksa di bagian sini. Nah, ini door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa nih, kondisi juga masih oke ya. Nah, sealer pintu. Nah, ini tampilannya ini ya, sporty ya, sporty. Joknya juga enak, dia semacam semi bucket ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, ini mesin sebentar, belum saya buka, jadi saya buka dulu. Nah, ini kita buka dulu nih di sini. Nah, di bagian bawah nih. Nah, buat buka kap mesin. Nah, untuk buka kap mesin ini dari sini. Dari sini dia agak tengah ya, agak tengah, kita tarik ke atas. Nah, Ford Fiesta ini mengusung mesin 1600 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, apa saja yang ada di sini, di dalam sini kita mulai dari atas saja. Nah, di kap mesin ini juga ada sealer nih. Sealer kita periksa kondisinya bagaimana. Terus habis itu sama bagian dalam kap mesin juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya itu aman, tidak ada reparasi atau perbaikan. Sudah dilengkapi dengan peredam panas. Nah, terus habis itu kita ke bagian depan. Bagian depan ini ada ini tuas. Tuas ini fungsinya buat ini nih. Oh, ini agak copot ya nih. Ini harusnya dipasang begini nih. Nah, ini tuas jika kita mau nahan kap mesin. Nah, terus habis itu di bagian sini mulai dari sini. Nah, ini buat naruh filter udara ya di bagian sini. Nah, di sini ada buat pengisian air wiper. Nah, di sini buat kayaknya tempat naruh spring. Nah, di sini aki. Nah, terus habis itu kita ke bagian mesin. Bagian mesin, nah di sini ada colokan jika kita mau meriksa level oli mesin ya, yang kuning. Nah, ini buat pengisian ini freon AC. Di sini buat pengisian oli mesin. Nah, di bagian sini, nah ini radiator coolant ya. Jadi kalau Eropa atau mobil Amerika dia biasanya sistem pendingin sistemnya tertutup ya. Itu. Nah, di bagian sini ada minyak rem. Minyak rem. Oke. Nah,
Mungkin ini saja yang ada di dalam mesin Ford. Sekarang kita tutup kap mesinnya. Nah, bagi yang berminat terhadap Ford Fiesta ini ya, tipenya 1,6 S Sport Matic tahun 2012, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, harga kami cantumkan di deskripsi video ini ya secara lengkap. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan jika kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari pertama rasa berkendaranya, performa mesin bagaimana, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya ya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri, nah letaknya di sini nih, pas nih. Di sini tempat kita ada di sini, di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Nah, ini gerbang utama menuju Zal Motor. Mudah, dari gerbang utama masuk lurus ketemu bundaran, langsung belok kiri. Belok kiri sedikit pas di hook, ini Zal Motor. Nah, pastikan kita bisa test drive. Nih, area parkir di sini juga luas, jadi kita puas untuk test drive mobil. Nah, jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Ford yang lain, serta playlist beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, jangan lupa jempolnya ya apabila menyukai video ini, subscribe juga di Zal Motor Channel. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Oke, sekian, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga komentarnya dan share juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.